diatur. Dan untuk menjadi anak yang patuh, Louisa harus belajar mematuhi gurunya terlebih dahulu, ucap Elizabeth. Dan untuk meyakinkan Charles, Elizabeth berjanji tidak peduli hukuman apa yang diterima Louisa, Elizabeth juga akan menghukum dirinya sendiri sama dengan hukuman Louisa. Akhirnya, Charles pun menyerah dan menghibur putrinya beberapa patah kata sebelum pergi meninggalkan ruang kelas. Kemudian di hadapan Louisa, Elizabeth berkata bahwa apapun yang dia suruh, Louisa harus melakukannya. Louisa sudah pasti memberontak, bahkan menolak menyentuh makan malamnya. Elizabeth pun juga melakukan hal yang sama. Louisa tak makan, Elizabeth juga tak akan makan. Louisa lalu mulai mengutuk Elizabeth dengan kata-kata yang kasar, tapi Elizabeth sama sekali tak tersinggung dengan mulut pedas putrinya. Setelah beberapa waktu, Louisa mulai terlihat lelah dengan sikap gurunya yang masih bertahan. Louisa perlahan tertarik dengan kartu-kartu yang diletakkan Elizabeth di atas meja. Elizabeth kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengajari Louisa beberapa kata dasar dan tata bahasa. Elizabeth juga membawa Louisa pada sebuah cerita tentang kehidupan, sementara Louisa terlihat mendengarkan setiap perkataan sang guru. Elizabeth memberitahunya tentang kebenaran yang kejam dalam siklus kehidupan. Elizabeth berkata bahwa bila suatu hari nanti Louisa menikah, semua milik Louisa akan menjadi milik suaminya. Louisa bisa jadi akan kehilangan segalanya, yaitu harta dan kebebasannya. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun dari Louisa, yaitu sebuah pikiran. Elizabeth berhasil melucuti watak keras putrinya dengan kesabaran dan cinta. Terlihat dari Louisa yang berhenti menolak kelas. Bahkan sekarang, Louisa sudah mau berbagi cerita tentang dirinya, di mana ia memberitahu Elizabeth kalau Amelia bukanlah ibu kandungnya. Ayahku selalu mengatakan kalau aku dikirim seekor burung yang meletakkanku di jendela, ujar Louisa dengan wajah polos. Charles sendiri merasa bersyukur melihat perkembangan putri kesayangannya. Di malam hari, Charles nampak mengunjungi Amelia dan mulai bercerita apa yang ada di pikirannya. Selama beberapa tahun, dia hanya berbicara soal keluh kesahnya, tapi kali ini, pikiran Charles benar-benar teralihkan oleh sosok Elizabeth yang kembali hadir dalam hidupnya. Sementara itu, ternyata Elizabeth pun juga tidak bisa menghilangkan perasaannya begitu saja kepada Charles, pria yang telah membeli rahimnya. Diam-diam ia melihat Charles yang sedang berenang di danau. Tanpa sadar, Elizabeth membelai lehernya sendiri. Jelas sekali Elizabeth sudah memendam rasa yang selama ini tertahan di hatinya. Dan pada malam harinya ketika tanpa sengaja mereka bertemu, Charles akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Meski itu adalah masa lalu, tapi Charles tidak bisa membohongi hatinya. Saat itu ketika dua pasang mata kembali bertemu, kerinduan itu pun pada akhirnya melebur juga, melupakan kekangan moral yang menahan mereka, dan mereka pun mulai mengekspresikan rasa cinta yang selama ini terpendam. Beberapa waktu berlalu, menjelang Natal Ayanda Charles tiba dengan membawa rombongan besar, membawa sebuah rencana pesta dansa yang akan digelar di rumah tersebut. Tapi di balik itu semua, Tuan Dodge Goodwin datang untuk memaksa Charles membantu melunasi hutang-hutangnya. Charles tahu betapa egoisnya sang ayah yang seringkali dengan mudahnya menukar hartanya demi kesenangan. Malam itu, Charles yang enggan kembali ke pesta, masuk ke dalam kamar Elizabeth dan mengajak wanita cantik tersebut berdansa bersama. Keesokan harinya, Dodge mengundang Elizabeth ke ruang kerjanya. Tuan Goodwin tahu bila ada sesuatu yang berbeda antara putranya dengan pengasuh Louisa tersebut. Dodge mencurigai bahwa Elizabeth hanya menginginkan harta Charles. Dodge lalu meminta Elizabeth untuk segera menjauhi Charles bila harta adalah tujuannya. Sementara itu, Louisa mulai menyadari ada hubungan yang tidak biasa antara ayah dan pengasuhnya.
Dan ketika Elizabeth menatap Louisa yang sedang menyendiri di rumah danau, akhirnya ia tahu dari Charles bahwa selama ini Louisa sedang membayangkan bermain bersama ibu kandungnya bila berada di rumah danau tersebut. Charles lalu memohon agar Elizabeth mau pergi bersamanya dan Louisa, membangun sebuah keluarga. Tapi Elizabeth menolak karena ia sadar harta dan istri Charles yaitu Amelia tak mungkin diabaikan begitu saja. Keesokan harinya Louisa mendapati ayah dan pengasuhnya telah berbagi tempat tidur. Sebagai satu-satunya orang yang selama ini dekat dengan Charles, Louisa takut bila ia akan dilupakan. Louisa berlari menuju rumah danau, melewati air yang kini membeku. Elizabeth berteriak memohon supaya Louisa kembali, tapi tiba-tiba es itu pecah dan membuat tubuh Louisa terperosok. Naluri seorang ibu yang tidak memikirkan nyawanya sendiri akhirnya mampu menyelamatkan Louisa dari peristiwa mencekam itu. Beberapa hari berlalu, para kreditur bank terlihat datang, meneliti setiap sudut rumah, perkebunan, dan peternakan keluarga Goodwin. Karena kebiasaan sang ayah yang selalu berfoya-foya, Charles harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak mungkin bisa membiarkan ayahnya terpuruk sendirian. Akhirnya, Charles harus merelakan semua hartanya demi hutang-hutang itu. Malamnya, Charles mendatangi Amelia. Berjam-jam ia mencoba merenungi apakah sudah benar tindakan yang akan ia ambil. Charles yakin Amelia sendiri tidak akan keberatan mengingat derita hidup yang harus ia jalani bertahun-tahun dalam kesunyian. Charles kemudian berjalan menuju perapian, memadamkan api yang selama ini menghangatkan Amelia, lalu membuka jendela selebar mungkin. Dengan penuh air mata, Charles perlahan membuka selimut yang melindungi Amelia dari dinginnya malam. Ia kemudian berdoa, semoga Tuhan mau menerima istrinya yang terkasih. Keesokannya Amelia ditemukan sudah membeku tak bernyawa. Tak ada yang berani mengungkap misteri itu atau berani menyalahkan seseorang. Dokter pun menjelaskan bahwa Amelia mati karena suhu yang cukup dingin dan kebetulan api padam di kamar itu. Dalam upacara pemakaman, tatapan singkat namun dalam antara Charles dan Elizabeth tidak sengaja tertangkap oleh Connie dan itu sudah cukup baginya untuk menjelaskan ada cinta di antara kakak iparnya dan pengasuh Louisa tersebut. Selanjutnya, Elizabeth terlihat duduk di kamar Amelia. Ia diliputi rasa bersalah yang sangat mendalam. Mengapa segala sesuatu terjadi seperti kesalahannya, ucap wanita cantik tersebut. Impiannya yang hanya ia simpan di dalam hati untuk memiliki Charles dan Louisa seutuhnya benar-benar terjadi. Charles harus kehilangan dunianya, rumahnya, bahkan istrinya. Charles kemudian berkata bahwa tak ada yang perlu disesali. Ini semua adalah pilihan untuk kebaikan bagi tiap-tiap orang. Ayahku selamat dari hutang-hutangnya. Amelia kini sudah damai di alam sana. Dan kita bisa bersatu mengikuti takdir yang dibuat Tuhan, ucap Charles. Sementara itu di sudut lain, nampak Louisa yang diam-diam masuk ke dalam kamar Elizabeth. Disitulah akhirnya Louisa mengetahui rahasia terbesar Elizabeth dari sebuah buku sketsa yang sangat indah yang tergeletak di atas meja. Louisa akhirnya tahu mengapa Elizabeth rela mati untuknya. Satu-satunya seorang guru yang mau bertahan dengan watak keras Louisa. Kini mereka telah berhasil menemukan satu sama lain. Panggilan mama yang keluar dari mulut Louisa tak mampu membendung haru di wajah Elizabeth. Louisa sekarang bisa membawa ibunya menuju rumah danau, sesuatu yang dulu hanya ada dalam hayalan Louisa saja. Film diakhiri dengan adegan
di mana Charles, Elizabeth, dan Louisa pergi dari rumah itu, memilih mencari kesempatan untuk kebahagiaan mereka di tempat yang baru.